Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara hak Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan keutamaan kepada sebagian dan tidak kepada sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada seseorang, tidak untuk yang lain, sebagaimana dimuliakannya para nabi dan rasul selain mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan ras tertentu dibandingkan ras yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan ras Arab dibandingkan yang non Arab secara mutlak, secara umum, bukan individu. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan bulan tertentu dibandingkan bulan yang lain, malam tertentu dibandingkan malam yang lain, dan hari-hari tertentu dibandingkan hari yang lain. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memberikan keutamaan pada satu perkara dan tidak kepada yang lainnya. Dan bahasan kita pada kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashrin." Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali bersumpah dengan perkara-perkara yang penting. Dan berkaitan dengan malam yang 10, ada perdebatan di kalangan para ulama tafsir. Ada yang menyebutkan maksudnya adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan juga ada yang memaknainya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Keluar dari perdebatan itu,
Maka para ulama menyebutkan bahwasanya malam yang paling utama dibandingkan malam-malam yang lain dalam satu tahun adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Akan tapi berkaitan dengan hari, pagi, siang, sore, yang paling utama dalam satu tahun dibandingkan hari-hari yang lain adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maknanya adalah bahwasanya beramal di hari-hari itu lebih utama dibandingkan hari-hari biasa. Tapi bisa juga dimaknai kemudian secara terbalik, maka bermaksiat di hari-hari itu lebih dahsyat dosanya dibandingkan hari-hari yang lain. Maka pada kesempatan Jumat kali ini, ulun ingin menyebutkan dan untuk mengingatkan semua kita, menghimbau semua kita untuk memaksimalkan amal ibadah kita khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan tentunya itu menjadi batu loncatan kita untuk amal-amal berikutnya di hari selanjutnya. Dan juga kemudian kita meninggalkan dosa-dosa yang biasa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan juga menjadi batu loncatan untuk kita meninggalkannya di hari-hari berikutnya, karena kita digembleng selama 10 hari. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka berikut 5 amal yang bisa Allah sebutkan agar kita bisa memaksimalkannya insyaallah sejak hari Senin nanti dan kemudian sampai hari Nahar atau Idul Adha. Yang pertama tentunya cukup berat untuk kita sekarang, bahkan kita terlarang, yaitu haji dan umroh. Ini di antara amal yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan hajian tersebut atau hajian itu sendiri dimulainya dari tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi tentunya karena kondisi sekarang, bahkan kita Indonesia sementara terlarang, tapi insya Allah ini hanya sementara. Insya Allah siapapun di antara pian yang sudah terdaftar harusnya pergi tahun ini, insya Allah tahun depan bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Karena keutamaannya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah ke umrah berikutnya itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 umrah tersebut. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika di hari-hari biasa insyaallah ketika wabah ini selesai, inilah amal yang paling utama yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika masuk di bulan Dzulhijjah. 2, puasa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu wa 'ashru amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Ila akhir sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, semua amal anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan akulah yang langsung akan membalasnya." Di antara keterangan para ulama bahwasanya pahala puasa hanya Allah yang tahu berapa kali lipat Allah akan berikan kepada kita pahalanya. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama, Sufyan bin Uyainah, bahwasanya ketika seorang kelak habis amal baiknya dia berikan kepada orang-orang yang dia zalimi, habis. Orang yang pernah dia pukul, orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, orang yang pernah dia caci, orang pernah yang dia paki, orang yang pernah dia zalimi. Di hari kiamat kemudian mengambil semua kebaikannya. Pahala puasa inilah yang sangat mungkin menyelamatkannya. Karena kita tidak pernah tahu berapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa. Dan puasa di sini umum. Bisa puasa wajib seperti Ramadan atau kemudian puasa-puasa yang sunnah. Dan subhanallah juga di antara keutamaan yang lain, puasa. Ketika orang berpuasa, doanya mustajab. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhum, minha as-sa'imu hatta yuftir."
Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Keutamaan ini dimiliki oleh orang yang berpuasa dan tidak untuk yang lain. Kemudian di antara keutamaan juga adalah bahwasanya puasa menjauhkan seorang dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu layaknya perisai yang dengannya seorang terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu di antara begitu banyak pintu surga, ada satu pintu yang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Keutamaan demi keutamaan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, silahkan. Tapi jika Anda kemudian hanya memilih tanggal 9-nya saja, no problem. Itu minimal sekali. Yang berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 pakai keumuman hadis. Amal yang paling Allah cintai adalah amal di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi berkaitan dengan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka ada hadis yang terpisah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da." Puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Maka berpuasalah. Mau full 9 hari silahkan kalau Anda mampu. Mau fokus yang tanggal 9 saja tidak ada masalah. Tapi berpuasalah. Keutamaannya luar biasa. 3. Takbir, atau bahasa kita takbiran. Dan betul-betul lafadznya adalah seperti takbiran kita salat Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Secara mutlak, kapanpun dan dimanapun, kecuali tentunya di tempat-tempat yang tidak layak seperti WC. Ini takbir yang mutlak. Karena di hadis yang lain, mirip seperti hadis yang pertama tadi, Nabi Muhammad berikan tambahan. Kata beliau SAW, tidak ada hari yang amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh di hari-hari 10 ini. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Fa'akfiru fiha minat takbiri wat tahlil wat tahmid." Maka perbanyaklah pada hari-hari itu takbir, tahlil, tahmid, terkumpul pada lafaz takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anda bisa takbirnya di rumah, Anda bisa sambil mengendarai mobil, bisa di kampus, bisa di kantor, bisa di semua tempat, mutlak, kapanpun dan dimanapun, kecuali tempat yang kurang pantas seperti WC. Maka perbanyaklah berzikir dalam bentuk takbiran ini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah Jumat rahimakumullah, amal yang keempat, dan ini mungkin di antara amal inti, yaitu berkurban. Di antara amal yang bisa kita maksimalkan, yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah amal tanggal 10 itu, yaitu berkurban. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hiraqati damin."
Tidak ada amalan seorang anak Adam yang dia lakukan di hari nahar, di hari penyembelihan, di hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih Allah cintai dibandingkan menumpahkan darah sembelihan. Boleh onta, boleh sapi, boleh kambing. Kemudian di ujung sabdanya beliau menyebutkan, fatibu biha nafsan, maka sucikan hati kalian dengan berkurban. Kita masih punya 2 hari jemaah. Siapapun di antara pian yang bisa mengira-ngira bahwasanya dia nanti bisa bayar, ngutang nggak apa-apa. Karena paling murah kambing mungkin di masjid atau musala tertentu 2,3 juta. Dan paling murahnya sapi untuk 1/7 sapi di masjid atau musala tertentu 2,7 juta. Anda kalau bisa memperkirakan bahwasanya nanti sekian hari kemudian insya Allah saya memiliki uang itu, 2 hari ini daftarkan diri Anda. Ia untuk mensucikan hati dan jiwa kita. Ia amal yang paling Allah cintai di hari itu. Para sahabat pernah bertanya pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, wahai Rasulullah, ibadah udhiyah ini, menyembelih kurban ini, itu apa sebenarnya? Kata Nabi Muhammad SAW, sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnahnya Nabi Ibrahim, bapak kalian Nabi Ibrahim, yang menjadi sunnah dan juga syariat kita. Sunnah di sini bukan kemudian bermakna sunnah, tapi ia syariat. Ini adalah syariat bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fama lana fiha, wahai Rasulullah, lalu kita mendapatkan apa dari berkurban ini? Kata Nabi Muhammad SAW, bikulli sya'ratin hasanah wa bikulli sufin hasanah. SAW, pada setiap rambut dari binatang kurban itu 1 pahala. Dan pada setiap wol untuk domba, pada domba tersebut 1 pahala. Anda nggak bisa menghitungnya. Bagaimana kemudian kalau seorang ini berkurban dengan seekor domba? Luar biasa. Kambing sama aja, apalagi kemudian 1/7 sapi. Di 2 hari ini sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, Anda sudah hitung-hitung bahwasanya saya insya Allah bisa bayar nanti bulan depan nih. Minjem nggak apa-apa. Tapi Anda harus yakin bahwasanya Anda punya perhitungan tepat. Saya insya Allah bisa membayarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya yang terakhir dan bukan yang paling akhir adalah salat Id. Jangan tinggalkan salat Id. Sekalipun misalnya ada perdebatan di kalangan para ulama akan hukumnya, apakah dia sunnah, apakah dia fardu kifayah, apakah dia fardu ain, tidak ada masalah. Ini syiar Islam. Ini syiar Islam. Azan, salat berjamaah, Jumatan, Id, itu syiar Islam. Dengannya kita menghidupkan syiar Islam. Terlepas dari perdebatan para ulama tentang hukumnya, salat Idlah kita. Karena Nabi Muhammad sampai perintahkan perempuan-perempuan yang haid pun Nabi Muhammad perintahkan untuk keluar. Cuman jangan mendekat ke dekat yang di tempat salat, supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dengan khutbah. Apalagi kemudian kita kaum laki-laki, kita sudah balik, kita kemudian normal, kita tidak gila, kita tidak safa. Bismillah, salat Idlah, hidupkan syiar Islam. Inilah yang akan menggetarkan orang-orang kafirin, musyrikin. Bersatunya kaum muslimin di antaranya di waktu salat Id. Dan sisanya tentunya perbanyak taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bahkan mungkin sebab utama wabah ini Allah turunkan pada kita sudah 1 tahun lebih, itu karena akumulasi semua dosa-dosa kita. Disebut oleh para ulama bahwasanya tidak terjadi satu wabah, tidak turun satu wabah pada satu tempat kecuali perzinahan menyebar di tempat tersebut. Kita tidak menuduh siapapun, tapi ini akumulasi. Maka yuk banyak-banyak bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena dosa-dosa kita. Repot kita menghadapinya. Begitu banyak nikmat hilang bagi yang pernah merasakan. Nikmat penciuman hilang, nikmat kemudian indera perasa hilang. Sebagian teman kita kena dan dia seperti orang budak. Indra pendengaran mau hilang. Ini di antara dalil ini bukan flu biasa. Ketika flu biasa, Indomie mie goreng baunya ya tetap enak. Belum tahu sama kita kemudian suka ya
Baunya itu hilang, gimana pian? Begitu pian buat, oke, baunya nggak ada. Begitu pian makan, rasanya nggak ada. Makanan paling nikmat sedunia. Bukan cuma itu, kemudian ikhwah kita, istrinya kalau berbicara harus berteriak, istrinya kalau berbicara dengannya harus di telinganya. Hampir budek, Pak, varian Delta ini. Lakukan dua hal. Protokol kesehatan kita jaga, dan kemudian kepada Allahnya itu yang lebih utama. Banyak kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menjaga protokol. Ya. Kalau kemudian setelah itu kena, baru kita ngomong takdir. Jangan Anda belum melakukan protokol ngomong, "Mun kena takdir eta aja." Berjalan di pinggir jalan, di tengah jalan sana. Kemarin-kemarin Anda ketika sakit Anda minum obat. Orang yang kalau kemudian alasannya, "Mun takdir kena air." Kalau kena jangan minum obat. Karena ketika Anda minum obat, Anda mencari sebab keselamatan. Ketika Anda minum obat, Anda mencari sebab keselamatan, sebab kesembuhan. Al-ittikhadhu bil asbab min al-qadar. Mencari sebab itu bagian dari takdir. Ini ajaran Islam. Islam itu menjaga jiwa, Islam itu menjaga harta, Islam itu menjaga akal, Islam itu menjaga kehormatan. Jiwa dijaga. Subhanallah, Anda kalau kemudian anti dengan protokol apalagi vaksin ini, mengatasnamakan agama, Anda bertentangan dengan agama. Mungkin imun Anda kuat, orang lain belum tentu. Mungkin Anda OTG, kemudian Anda lah yang menyebarkan. Ya, subhanallah. Anda kalau misalnya meremehkan perkara ini, katakan di hadapanmu hanya Ustadz Hasbi, tolong. Flu biasa jatah aja. Bapak beliau meninggal karena COVID. Berani pian katakan itu di hadapan beliau. Flu biasa jatah aja, cocok sih di mata pian. Ya, yang pernah merasakan juga. Apa Anda tidak punya empati ya? Rumah sakit penuh, bukan lagi kemudian yang di kuburan ngantri, di rumah sakit yang sudah meninggal ngantri. Subhanallah. Yuk jaga dua hal. Secara ilmu duniawinya kita jaga protokol ini. Yang pertama dan paling utama yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita menjaga luar biasa, ulun di antara yang sangat ketat. Bahkan kemarin ulun pakai 2 masker. Kena, baru ngomong takdir kalau begitu. Tapi sudah ada usaha. Tawakal itu akhir dari sebuah usaha, bukan belum berusaha. Mun kena aja. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengingat untuk semua kita. Jangan diremehkan. Konspirasi, bodoh amat sama konspirasi. Nyatanya di depan kita orang jatuh semuanya. Sampai detik ini 10 ustadz sudah meninggal. Dia bisa gantikan. Apalagi misalnya dengan keilmuan tertentu dia miliki, 20 mungkin 30 tahun lagi orang kayak gitu berada. Dia bisa gantikan. Tidak bisa diremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka jaga betul-betul demi keamanan diri kita dan juga orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Saran khilaful, mohon maaf. Mudahan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang tadi semaksimal mungkin, dan ingat, berkurbanlah apalagi Anda punya kelapangan harta. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalama yarhamur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin 'amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.